Bapak Ibu semua, selamat pagi ya. Ini saya lihat di monitor kurang lebih 5-6 orang yang belum bergabung. Apakah kita mau mulai aja? Iya, silakan Pak. Mulai Ya. ada tim lain yang belum masuk Pak, selain tim kami. Oh ya, yang lain kelihatannya sudah ini Bu, sudah Udah masuk. ya, Iya. menunggu tim kami ya Pak Iya. ya. Atau ini sambil jalan ya Bu ya? Iya, ya, boleh Ya. silakan Pak. Terima Jadi kasih. selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada ya. Karena ini kebetulan seminar ini diikuti oleh peserta dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada yang dari Papua juga ikut. Nah, mudah-mudahan perjalanan seminarnya tidak terganggu karena mungkin koneksi internet juga seringkali mengganggu. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam, ini saya ada mau bagi screen-nya ya Bu ya. Jadi screen presentasinya di awal nanti mungkin sekitar kurang lebih 1 jam. Nanti Pak Adi menemani kita di sisi teknologinya. Saya lebih ke distributorship manajemen. Saya mungkin kurang lebih 1 jam, Pak Adi 30 menit. Sisanya nanti tanya jawab. Jadi Bapak Ibu mohon nanti disiapkan apabila ketika ada yang ingin ditanyakan mungkin ditulis dulu di kertas atau mungkin di chat yang disediakan ya, supaya nanti kita bisa menjawabnya. Untuk seminar ini kita harapkan bisa banyak tanya jawab karena ini menurut saya seminar ini sangat penting sekali ya untuk agar perusahaan kita ini survive di kondisi yang penuh tidak kepastian ini. Jadi COVID ini selesainya kapan kita nggak tahu juga. Nah, untuk itu coba saya akan mulai aja Bu ya, Bapak Ibu sekalian, dengan sharing materi. Jadi awal mula kita mengadakan seminar ini berangkatnya dari kondisi di lapangan, karena kebetulan saya akan meng-guide beberapa klien yang kondisinya setelah COVID itu secara pertumbuhan penjualnya cukup turun drastis, sehingga tidak bisa banyak berbuat apa-apa gitu. Jadi idenya dari situ, dan ini kita sebetulnya teknologi yang digunakan untuk membantu itu sebetulnya sudah ada, mungkin 3-4 tahun yang lalu sudah ada, cuma mungkin banyak pengusaha atau business owner yang masih kurang kepikiran sampai kondisi seperti sekarang ini. Jadi kurang kepikiran karena mungkin dirasa belum perlu untuk perkembangan di sisi teknologi untuk membantu di sisi pemasaran produk maupun distribusi barangnya gitu. Nah, coba kita masuk di pendahuluan ya. Pendahuluan di sini. Coba kita masing-masing mengidentifikasi produk yang sekarang sedang dipasarkan. Ini ada tiga jalur distribusi. Yang pertama itu intensif, yang kedua selektif, dan eksklusif. Nah, nanti kita identifikasi apakah produk kita masuk di golongan intensif. Kalau intensif ini berarti produknya seperti ini. Jadi produk consumer goods ya. Jadi seperti aqua misalnya, atau mungkin biskuit, atau larutan penyegar ketiga, atau mungkin cat, atau mungkin di sini ada juga yang oli ya, oli atau produk-produk Unilever. Ini adalah produk fast moving consumer good yang secara rantai distribusi cukup panjang. Kalau kita lihat di sini ada pabrik, ada pedagang besar yang seringkali diwakili oleh distributor di sini, kemudian ada grosir, ada retail, dan ada konsumen langsung. Rantainya cukup panjang sehingga perlu yang namanya fokus untuk mendistribusikan produk sampai istilahnya sampai dekat rumah-rumah konsumen pemakai. Lalu yang selektif ini umumnya seperti ini. Jadi spare part mobil atau motor yang bentuk, kalau distributornya itu bentuknya tidak terlalu banyak ya, mungkin satu area Jawa Timur mungkin bisa 1, Jawa Tengah 1, atau mungkin Jawa Barat 1. Jadi secara distributor klasternya tidak kecil-kecil, lebih lebar. Nah, saluran distribusinya seperti ini. Jadi dari produsen bisa langsung ke pengecer, agen bisa ke pengecer, atau mungkin distributor bisa langsung ke pengecer. Jadi rantai distribusinya sangat pendek. Nah, kemudian yang terakhir yang eksklusif. Yang eksklusif ini umumnya produk-produk yang terkait dengan
mesin industri ya, jadi mesin industri. Jadi secara distributoran tidak terlalu banyak distributor yang dipakai, mungkin di Indonesia cuma satu aja. Nah, setelah kita lihat Bapak Ibu di sini, apakah produknya termasuk yang intensif atau yang selektif. Jadi titik poin insentif dan selektif inilah yang nanti akan lebih banyak kita bahas yang terkait dengan distributor. Lalu kita lihat sekarang kondisi pasar di Indonesia ya. Di Indonesia ini secara peta kontribusi market yang terbesar itu di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta 16%, yang 35% di Jawa. Sisanya di Indonesia Timur, termasuk Makassar sampai Indonesia Timur di sini. Kemudian yang Barat itu Sumatera, termasuk Kalimantan, sekitar 24%. Ini adalah kontribusi market yang ada di Indonesia. Nah, kemudian secara kontribusi antara general trade dan modern trade dibagi menjadi dua. Yang terbesar adalah general trade, 68%, sisanya 32% adalah modern trade. Kalau kita lihat di sini secara saluran distribusi general trade begitu panjang ya kalau kita lihat. Jadi mulai dari distributor, ada wholesaler yang bentuknya aktif maupun yang pasif. Kemudian ada retailernya ini bisa retailer yang ada di pasar, kemudian yang ada di jalan-jalan raya itu, atau mungkin di permukiman perumahan. Nah, ini pun dibagi lagi menjadi retailer kelas A sampai E, dengan kontribusi masing-masing seperti angka-angka di sini. Nah, kalau kita melihat di sini, secara sistem umumnya yang di GT masih cukup lemah ya, di sisi teknologi cukup lemah sekali. Sementara yang di modern market ini memiliki sistem yang cukup bagus sudah kan. Jadi seperti jaringan contohnya Indomaret misalnya, Indomaret atau Alfamart sudah sistemnya cukup bagus sehingga mereka kalau memasarkan produk di setiap lokasi tentunya setiap barang akan berbeda-beda tergantung lokasinya, termasuk harga yang ditampilkan di sana. Jadi kalau kita lihat di sini pasar tuh yang GT 68% cukup besar, modern market 32%. Dengan cara pengelolaan nanti ke depannya tentunya cukup berbeda. Nah, setelah itu kita lihat klaster menurut Asian Nielsen ya, klaster market. Secara perhatian, yang strategi cluster ini tentunya wilayah-wilayah yang sudah sangat urgent ya, maksudnya wilayah-wilayah yang sudah sangat perlu diperhatikan, baik di sisi offline maupun online-nya, termasuk di sisi teknologinya. Di sini sudah mulai harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya ada Sumatera maupun yang bagian Indonesia Timur. Nah, kalau kita lihat kontribusi secara pasarnya, klaster strategik ini yang Jawa cukup besar, ya, 52, kemudian ini 17%, sisanya adalah 13%. Kemudian kalau melihat outlet atau toko-toko yang ada di wilayah ini secara sebaran, tentunya di Jawa cukup padat, kemudian di Sumatera 20%, dan kemudian di wilayah Indonesia Timur 17%. Nah, ini nanti bisa menjadi titik fokus dalam kita membuat strategi penjualan ke depannya ya nanti ya. Nah, kondisi sales growth produk saat ini yang kita ketahui ya, kalau kita ketahui di sini setelah kondisi COVID. Nah, untuk beberapa komoditi ada yang mengalami rata-rata semua minus growth. Jadi mulai industri di sini spare part sepeda motor maupun mobil turun semua, hampir turun. Tapi ada produk yang masih turunnya tidak terlalu turun, tapi tidak seperti yang lain, yaitu produk yang terkait dengan food and beverage dan tembakau. Saya juga heran ini, ada tembakau kok masih tetap bisa bertahan ya.
Jadi tembakau masih banyak orang mau merokok, mungkin kondisinya lagi banyak yang stres mungkin kondisi sekarang ini. Jadi gambarnya seperti ini. Ini update terakhir dari surveinya BI ya. Jadi surveinya BI. Lalu kondisi distributor saat ini yang ada saat ini secara kekuatan distributor ini memiliki keunggulan di sisi pelanggan karena kalau kita lihat ya di sini Indonesia kan memiliki pulau-pulau yang cukup banyak. Nah, setiap wilayah atau daerah itu memiliki semacam distributor yang menguasai pelanggan-pelanggan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi di sini kekuatan distributor itu karena asetnya adalah aset pelanggan. Lalu yang berikutnya, nah kalau kita perhatikan, jadi distributor ini sebetulnya memiliki kekuatan sebagai financial leverage. Jadi artinya prinsipal itu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap distributor, ya, sangat tinggi sekali terhadap distributor karena kalau kita perhatikan distributor ini sebetulnya adalah gudang-gudang atau logistik atau tempat penyimpanan barang dari prinsipal, karena prinsipal kan tidak mungkin misalnya memproduksi produk harus ditampung di pabrik, tapi semuanya secara otomatis langsung dikirimkan kepada distributor yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia yang ada. Jadi pabrik langsung ke sini, di sini nanti didistribusi ke mana? Ke bagian-bagian saluran berikutnya. Jadi distributor ini sampai saat ini masih memiliki fungsi yang cukup penting bagi prinsipal. Kalau melihat peta Indonesia di sini, secara peta ini kan jadi distributor memiliki keunggulan karena dipisah oleh laut. Kemudian secara infrastruktur, kalau kita sebagai prinsipal tidak perlu lagi, kalau misalnya membuka cabang, tidak perlu lagi harus membangun infrastruktur seperti gudang, kemudian peralatan perkantoran, atau mungkin pengadaan sales force, atau mungkin kendaraan delivery service. Nah ini distributor sudah memiliki semuanya. Jadi kita sebagai prinsipal misalnya bisa langsung menjadi partner mereka, termasuk attitude, komitmen, dan skill mereka yang ada di daerah atau di distributor masing-masing. Nah, kelemahannya distributor di sini secara umum yang saya lihat, kelemahannya adalah secara manajemen itu tidak standar. Jadi kebanyakan masih belum memiliki SOP, atau kalau memiliki SOP pun itu selalu tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Nah, di internal bisnis prosesnya itu biasanya hal yang 4 ini kurang ada SOP-nya. Jadi kalau ada SOP pun tidak bisa maksimal dijalankan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh SOP yang biasanya dibuat atau dipakai oleh distributor. Jadi contohnya beberapa SOP yang biasanya dipakai yang membantu dalam sisi pembelian atau pengelolaan stok, kemudian penjualan atau pengelolaan piutang, atau mungkin mekanisme delivery service. Karena delivery service ini sangat penting sekali ketika ada order itu harus berapa hari harus dikirimkan. Jadi misalnya H+1. Karena delivery service ini penting untuk service pelanggan yang ada di toko-toko yang sekarang ini menjadi rantai distribusinya. Nah, ini contoh-contoh mengenai SOP-nya. Nah, kemudian mayoritas mungkin Bapak Ibu yang sudah saat ini bekerja dengan distributor mungkin lokal ya, mayoritas distributor ini masih berpola trader ya. Jadi mereka lebih cenderung untuk menjual produk itu seperti menjual, tidak mau mendistribusi atau mungkin menjualnya langsung dalam bentuk besar dan ingin cepat. Padahal di sini ada potensi yang cukup besar kalau misalnya produk itu didistribusi dengan merata ya. Jadi seperti itu.
Jadi polanya masih trader, jadi hanya jual beli, tidak memikirkan seperti merek atau distribusi produk secara merata di retailer ya, di bagian pengecer. Kemudian distributor juga nampak sibuk, tapi tidak efisien dalam operasional. Nah ini seringkali kita lihat juga, mereka kelihatannya ordernya sehari-hari itu mencetak faktur sekian banyak, tapi tidak efisien, terutama di sisi delivery-nya. Delivery-nya bisa terlambat sampai H+4, H+5, karena tidak efisien dan tidak ada integrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah kemudian seringkali konflik antara prinsipal cukup tinggi. Nah konflik ini tentunya landasan utamanya biasanya distributor lebih cenderung ingin lebih ke profit oriented ya. Sementara yang prinsipal itu lebih ke bagaimana produk itu bisa terdistribusi dengan baik, kemudian secara merek produk itu bisa dikenali oleh customer secara langsung. Jadi ada perbedaan, yang satunya lebih ke marketingnya, yang satunya lebih ke profit, yang lebih ke profit. Jadi disinilah sumber konflik, termasuk nanti yang terkait dengan profit yang diberikan oleh perusahaan kepada distributor ya. Nah kemudian yang berikut itu lebih ke bagaimana distributor ini seharusnya berkembang, tetapi dalam perjalanannya meskipun sudah ada tools teknologi seperti penggunaan software accounting atau software back-end yang ada di distributor, tetapi software ini tidak dipakai secara maksimal umumnya. Jadi mereka masih menganggap bahwa IT atau teknologi yang ada itu dianggap hal yang biasa-biasa saja, sehingga pekerjaan-pekerjaan manual itu masih dipakai dibanding 100% atau 80% menggunakan teknologi. Jadi disinilah yang membuat seringkali distributor menjadi tidak efisien.